Shalom Elohim, Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang memberkati kita sehingga kita hari ini sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna agar kita menjadi berkat besar bagi banyak orang sebab Tuhan telah memberkati kita dan mengasihi kita dengan limpahnya agar kita menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang Bapak Ibu sehat semua dan menjadi anak-anak Tuhan yang terberkati. Baiklah, hari ini kita akan menyaksikan kesaksian dari Ibu Elisa Siregar, seorang keturunan Batak dari Tapanuli Selatan ya, tepatnya Mandailing, tetapi besarnya di Aceh ya. Dan keluarganya kental dengan agama Islam karena memang beliau adalah berasal dari agama Islam, keluarganya sangat ketat dalam beragama. Tetapi herannya, beliau dari kecil sudah senang dengan lagu-lagu rohani Kristen, yaitu lagu-lagu Natal, dan sering beliau nyanyikan. Dan saat dinyanyikan, beliau sering ditegur oleh ibunya. Dan anehnya juga, ayahnya senang membaca Alkitab. Wow, luar biasa sekali. Jadi ayahnya senang baca Al-Quran, tapi juga senang membaca Alkitab. Dan itu membekas di hati Ibu Elisa Siregar. Sehingga dia mulai berpikir, kenapa ayahnya membaca kitab sucinya orang Kristen. Tetapi akhirnya ketika beliau sudah lanjut usianya, beliau bertobat dan lahir baru, tetapi beliau menyesal. Kenapa setelah tua, setelah lanjut usianya, beliau baru bertobat, baru mengenal Yesus. Beliau sungguh menyesali hal itu. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Baiklah, pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Elisa Siregar. Walaupun saya terlahir dari suku Batak, bapak saya suku Batak bermarga Siregar dan ibu saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Tetapi kami dari nenek moyang kami, dari kakek kami sudah tinggal di Aceh. Jadi anak dan cucu kakek saya lebih paham tentang Aceh daripada daerah kelahiran kami sendiri. Seperti kami begitu akrab, begitu mencintai masakan Aceh, bahasa Aceh dan segala sesuatu adat istiadat Aceh kami lebih paham. Jadi Aceh adalah tempat saya tumbuh dewasa sampai saya menikah dan mempunyai 3 orang anak. Baiklah sahabat Miracle dimanapun berada, saya akan mulai cerita saya, perjalanan hidup saya mulai dari saya kecil. Di judul Miracle adalah papa saya adalah seorang kutu buku, dan saya sering bertanya ketika saya masih kecil, kalau nggak salah saya tuh umur sekitar kelas 3 SD gitu, saya suka bertanya sambil mencabut rambut putih ayah saya, ayah kok suka banget baca Qurannya orang Kristen. Jadi Alkitab itu saya anggap Qurannya orang Kristen. Nah, karena ayah saya mungkin nggak mau menjelaskan karena saya masih kecil, jadi ayah cuman berbicara begini, menjawab, nanti kalau sudah besar kamu belajar. Oke lah. Karena terlalu sering saya bertanya, ayah kok tiap hari baca Quran orang Kristen gitu. Tetap dijawab sama ayah saya, nanti kalau udah besar belajar gitu. Nah, jadi ayah saya itu kutu buku, segala macam buku dibaca. Jadi rumah kami itu dipenuhi dengan buku-buku. Kami dari keluarga sederhana, sampai saking sederhananya, ayah saya itu tidak punya lemari untuk menyimpan buku-bukunya, tapi buku-bukunya diletakkan di
tong ya, waktu itu dari tong-tong kayu ya, di tong-tong kayu begitu. Jadi saking kutu bukunya ayah saya, sampai Alkitab pun juga ikut dibaca oleh ayah saya. Nah, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bertetangga dengan orang Kristen yang bernama Bapak Yohanes. Jadi rumahnya di depan rumah saya, jarak rumah kami sekitar 30 meter. Jadi di rumah Pak Yohanes itu adalah tempat nongkrong saya setiap saya pulang sekolah. Itu saat SD. Pak Yohanes itu beragama Kristen. Anaknya mungkin ada 6 orang ya. Saya kenal semua. Kenal baik. Saking akrabnya, saya sudah kayak ibu saya sendiri itu, Ibu Yohanes. Jadi dari kecil saya sudah terbiasa mendengar dari keluarga Pak Yohanes lagu-lagu pujian, ataupun kadang-kadang kalau ibu itu sedang mengajar anak-anaknya, ayo, si Christopher, ingat banget saya, ayo Christopher, hafal doa Bapa kami. Jadi saya sudah terbiasa dari kecil mendengar apapun tentang Kristiani, termasuk bacaan buku-buku bacaan sekolah minggu anak-anak Pak Yohanes yang berserakan. Saya suka bolak-balik ikut-ikut baca gitu. Sampai lagu-lagunya pun saya hafal. Waktu itu saking akrabnya. Lagu-lagunya pun saya hafal, ada beberapa. Jadi kalau saya pulang sekolah, kalau nggak nongkrong di rumah Pak Yohanes, waktu itu masih SD ya, kalau nggak nongkrong di rumah Pak Yohanes, saya nongkrong di atas pohon belimbing, di samping rumah adik ibu saya. Jadi rumah ibu saya dengan rumah adiknya bersebelahan. Di samping rumah adik ibu saya ada pohon belimbing. Jadi saya suka nongkrong di situ di atas sambil bernyanyi. Saya ingat banget lagu pujian yang waktu itu saya hafal banget. Lagu ini ya, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem, dan seterusnya. Dan waktu itu sepupu saya suka ngeledekin dari bawah, lagu apa itu? Bethlehem, Bethlehem, katanya gitu. Dan waktu itu masih kecil juga, saya nggak ngerti itu apa itu Bethlehem ya. Terus lagu riang gembiranya, lagu ini ya, dengarkanlah derap gembala menuju Bethlehem semuanya. Terus saya udah lupa kata-katanya. Terus sampai lagu Malam Kudus. Waktu itu saya udah hafal di luar kepala. Jadi ibu saya juga pernah menegur ketika saya bernyanyi di atas pohon belimbing. Ayo, kamu nyanyi apa? Gitu. Nggak boleh nyanyi-nyanyi begitu. Cuman waktu itu saya masih anak-anak, lah sekedar lagu aja kok saya harus dilarang, kata gitu. Nah, sudah. Nah, jadi itu nggak lama kemudian, karena Bapak Yohanes itu seorang polisi, dia pindah tugas ke Tanjung Priuk di Jakarta ini. Dan di saat itu saya merasa kesepian, luar biasa kesepian. Kesepian saya waktu itu seperti saya kehilangan keluarga sendiri. Sampai nggak terasa waktu berjalan, saya tumbuh dewasa. Saya sempat sekolah di Fakultas Ekonomi, tapi sampai semester 5 karena saya memilih menikah. Setelah saya menikah, saya mempunyai anak 3, terus saya dikhianati oleh suami saya, but I don't care it, saya nggak peduli itu. Karena konflik di Aceh, saya
terpaksa waktu itu anak-anak masih sekolah, terpaksa saya membawa kabur anak-anak saya dari Aceh ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya pontang-panting cari rezeki untuk menghidupi anak-anak. Waktu itu saya sudah melupakan ya, sudah melupakan Pak Yohanes, sudah melupakan kalimat ayah saya, nanti kalau udah besar belajar, itu udah saya lupakan. Saya sibuk dengan kehidupan saya yang boleh dikatakan luar biasa, pahitnya luar biasa, gimana ya, ya kepahitan lah, kok di dalam kita Kristen kepahitan. Nah, jadi waktu itu anak saya yang bontot, ketika dia tamat SMA, dia merantau ke Bali untuk bekerja. Jadi saya suka mondar-mandir Jakarta Bali, Jakarta Bali. Nah, ketika saya sering ke Bali, terbersitlah saya kepingin banget menghabiskan hari tua di Bali. Dan itu tercapai. Nah, begitu sampai di Bali, barulah saya ingat. Lah, ayah kan dulu suruh saya belajar. Ayah dulu suruh saya belajar. Mungkin dulu ayah saya tuh suruh belajar, maksudnya bukan suruh belajar, menganjurkan saya, lu harus belajar Alkitab. Enggak, tapi itu hanya sekedar ucapan seorang ayah kepada anaknya yang masih kecil, nanti belajar sudah besar. Jadi itu saya anggap suruh belajar secara umum. Nah, begitu sampai di Bali, saya teringat kata-kata ayah saya disuruh belajar, kok nggak belajar-belajar ya. Maksud saya itu belajar Alkitab. Nah, karena di Bali saya banyak waktu luang, banyak kesempatan. Waduh, ayah bilang, kalau sudah besar suruh belajar. Ini jangankan besar, malah saya mulai belajarnya setelah saya tua. Setelah usia saya di atas 60 tahun. Ya, waktu itu saya punya teman akrab yang namanya Mary Sebayang. Saya kabarkan kepada Mary Sebayang, Mer, Kristen. Mary Sebayang ini Kristen. Mer, boleh nggak nanti aku tanya-tanya? Aku sedang buka-buka Alkitab. Oh, dengan senang hati, dengan senang hati, katanya gitu. Nah, jadi Ibu Mary tinggal di Medan dan saya tinggal di Bali. Waktu itu kami sering chatting, dia rajin ngirim firman apa segala macam. Sedangkan saya memang benar-benar nggak tahu isi Alkitab itu apa. Cuman saya balik-balik, baca gitu. Saya bolak-balik Alkitab itu tidak secara rinci. Jadi saya lompat-lompat. Dari sini lompat dari satu pasal ke lompat ke pasal yang lain, dari ayat satu ke ayat yang lain. Jadi ada satu ayat yang sangat menarik perhatian saya, itu di pasal berapa saya belum tahu ya Pak. Bunyinya begini, hidup begini kira-kira ya. Maaf ya karena saya belum begitu hafal ayat-ayat di Alkitab. Intinya begini, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya sangat heran dengan kalimat itu. Mati kok dibilang keuntungan. Saya tanya lagi sama Bu Mary, Mer, kan mati itu nggak keuntungan dong. Saya bilang gitu. Kenapa dibilang keuntungan? Terus Ibu Mary menceritakan kepada saya, hidup di dalam Kristus. Kristus itu adalah keselamatan. Terus kenapa dibilang di dalam Kristen mati adalah sebuah keuntungan? Karena begitu kita meninggal, kita sudah pasti diselamatkan. Sudah ada kepastian keselamatan. Dan itu sangat menarik perhatian saya. Disitulah saat saya di Bali itu terjadi pergumulan yang luar biasa.
saya berat sekali mau menyampaikan sama anak-anak, nanti takut anak-anak eh, marah ya atau bermasalah. Tapi waktu itu saya entah kenapa kepingin banget, saya gimana sih keadaan di dalam gereja gitu. Nah waktu itu saya nekat waktu di Bali, padahal saya belum terima Yesus Kristus, tapi saya nekat ke gereja GBI Rokute di Bali. Saya nggak ngerti, kok begitu saya masuk gereja, dengar puji-pujian, otomatis kok saya menangis. Ada apa ini kok bisa begitu nyentuh gitu? Ada apa ini? Ada kok bisa saya begitu tersentuh gitu? Ya sudah, terus saya kabarkan lagi sama Mer, gue kemarin ke gereja Mer, gini. Jadi Mary itu dengan sabar, dia terus mengabarkan kebenaran kepada saya, dan dia bela-belain datang dari Medan ke Bali hanya untuk menginjili saya, dengan sabar. Nah, setelah saya sudah mulai yakin, bahwa inilah kerinduan. Selama ini saya rindu dengan sesuatu hal yang bisa mengisi jiwa saya, rohani saya. Jadi begitu saya mulai yakin, mulai mantap gitu, saya kabarkan kepada salah seorang pendeta di GBI Roksanur kalau saya mau dibaptis. Ternyata mau dibaptis nggak segampang itu. Ternyata saya diinjili dulu. Diinjili oleh beberapa teman-teman dari GBI Rokute, GBI Roksanur. Saya diinjili, diajar. Mungkin itu seperti apa ya, seperti bimbingan ya. Seperti bimbingan. Jadi ya, setelah mungkin hampir sebulan saya dibimbing, saya mantap, tanggal hari Valentine 2019 saya dibaptis oleh salah seorang pendeta di GBI Roksanur. Setelah saya dibaptis, timbul permasalahan waktu itu. Saya suka bikin status kadang-kadang ada, saya ambil dari ayat-ayat Alkitab, status yang kekristenan gitu ya. Kemudian saya ditelepon oleh cucu saya yang paling gede ya, sekarang usianya udah 16 tahun. Oma sekarang udah Kristen ya? Dia dengan marah. Terus saya bilang, emang kenapa kalau Oma udah Kristen? Oma kafir. Oma calon isi neraka. Pokoknya dia segala hal-hal buruk dia sampaikan ke saya. Terus saya dengan sabar, karena Mary, teman saya itu sudah banyak mengajarkan tentang kasih di dalam kekristenan, tentang kesabaran, dengan segala kerendahan hati. Dan itu saya sampaikan juga kepada cucu saya, seperti ayah saya dulu ketika saya bertanya, terus saya bilang sama cucu saya, nanti kalau kamu sudah besar, belajar ya. Dan sekarang usia dia baru 16 tahun, saya nggak pernah memaksa dia, biarlah waktu nanti yang mengajarnya, puji Tuhan. Kemudian setelah 2019 itu, masuk 2020 nggak salah saya COVID ya. COVID di Bali, kita semua pedagang, pengusaha di Bali itu semua bangkrut dan tutup usahanya.
Mau tidak mau saya kembali ke Jakarta, kumpul lagi dengan anak-anak saya. Anak-anak saya semua kerja di swasta. Mereka juga semua anak menanti berhenti bekerja. Di saat kebingungan itu, anak saya yang bontot yang kerja di luar negeri juga dipulangkan ke Indonesia. Jadi kami untuk makan hari-hari aja di masa-masa COVID itu, aduh luar biasa. Apa yang ada kami jual, terpaksa kami jual. Tapi karena saya sudah punya iman Kristus, seperti ayat di dalam Alkitab, burung di udara juga dijamin oleh Tuhan diberi makan. Tanaman liar juga dipelihara oleh Tuhan Yesus. Jadi saya ingat dengan ayat itu, masa sih kita manusia nggak dicukupi gitu. Ya, jadi waktu itu bulan berapa ya? Pokoknya dalam tahun 2021, waktu itu saya tinggal berdua dengan anak bontot saya yang dipulangkan dari luar negeri itu di rumah. Tiba-tiba jam 11 malam dia menangis masuk ke kamar saya. Dia peluk saya, "Mama, ada gereja nggak yang dibuka?" Saya kaget. Loh, ini anakku kok nanya gereja gitu. Untuk apa? Aku mau berdoa di sana. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Saya telepon langsung itu salah seorang pendeta yang pendeta saya ya, Pak Yadi namanya. "Bapak bisa datang nggak ke rumah saya, doain anak saya?" Itu jam 11 malam, Pak Yadi, kebenaran rumahnya nggak jauh dari rumah saya, Pak Yadi langsung meluncur ke rumah saya. Meluncur ke rumah saya, terus anak saya menceritakan, mungkin saya mengertilah saat-saat COVID begitu, pekerjaan nggak ada. Dia juga mungkin susahnya luar biasa karena dia termasuk ya salah satu dari ketiga anak saya yang menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian anak saya didoakan sama Pak Yadi, dan 3 hari kemudian dia minta dibaptis. Oh Tuhan, Tuhan luar biasa. Saya mendoakan sejak saya menerima Tuhan Yesus, saya selalu mendoakan anak-anak saya, Tuhan tolong jamah mereka dengan cara-Mu yang sangat ajaib. Tolong jamah anak-anak saya dengan cara-Mu yang sangat ajaib. Doa saya didengar Tuhan, dan anak ketiga saya, anak bontot saya, sekarang sudah terima Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terus terang di awal-awal saya terima Yesus Kristus, saya seperti bukan takut ya, seperti ntar dululah, saya belum mau mengabarkan kepada siapapun, kepada teman-teman, khususnya teman-teman saya yang di Aceh, karena saya masih bagus berkomunikasi dengan teman-teman yang dari kecil dari Aceh itu. Bukan saya mau menyangkal, tapi ada waktunya saya bersaksi, ada waktunya saya memberitakan kepada mereka. Pelan-pelan, saya tahu ada salah satu ayat tuh di Markus 13 ayat 13, yang saya belum hafal, tapi intinya begini, karena namaku engkau akan menderita, begitu ya Pak Franky. Maaf saudara-saudara Kristiani, saya belum begitu hafal ayat per ayat di dalam Kristen, tapi yang saya tahu, engkau akan Saya baca Bu, boleh? Saya baca, ya, bisa? boleh Pak, boleh. Markus Ya, 13 bisa, ayat Pak. 13. Kamu akan Iya. dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang Iya. yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Ya, ya benar Pak. Nah, jadi saya ingat dengan ayat itu, karena teman saya yang Mary itu kan suka mengirimkan WhatsApp hampir setiap hari.
ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Jadi, camkan ya, camkan. Dia suka gitu. Sampai hari ini dia terus mensupport saya, menanya kegiatan saya gitu. Jadi ketika saya tahu tentang Markus 13 ayat 13 itu, saya baru sadar. Oh, dan terus terang sekarang saya memang banyak dibenci ya oleh teman-teman, bukan benci karena pribadi saya atau apa, tapi mereka mungkin kecewa karena saya sudah berpindah keyakinan. Sekali lagi saya katakan, I don't care about it. Saya tidak peduli dengan itu semua. Karena bersama Yesus, rasanya dunia sudah ada dalam genggaman saya. Itu. Saya nggak peduli mereka mau musuhin saya, mereka mau caci maki, bodoh amat. Bodoh amat. Sekarang saya sedang sukacita luar biasa di dalam iman Kristus saya. Ada beberapa teman-teman yang bertanya, kenapa kamu bisa pindah keyakinan? Dan bla 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 lantanya. Saya hanya menyampaikan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin, yang artinya agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi hablum minallah adalah urusan kita pribadi, hablum minanas itulah yang harus kita jaga. Hablum minanas itu hubungan kita antara sesama manusia, itu yang perlu dijaga. Sedangkan iman kita itu adalah pilihan pribadi kita masing-masing. Bagaimanapun dulu saya pernah jadi seorang muslim, kenangan-kenangan indah begitu banyak. Sampai sekarang saya masih apa ya namanya? Masih teringat dengan salah seorang guru ngaji saya yang bernama Ibu Umi Kalsum. Dia mengajar saya mengaji dan mengajar teman-teman saya mengaji dengan sungguh penuh dengan toleransi. Itu almarhumah Ibu Umi Kalsum tidak pernah mengajarkan kebencian dengan keyakinan orang lain. Itu yang saya ingat sampai sekarang, luar biasa. Guru saya Umi Kalsum, dia hanya mengajar kami membaca Al-Quran dengan baik, dengan mukhrad ya. Mukhrad itu seperti tata cara mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi itu sampai sekarang terbenam di hati saya bahwa toleransi beragama itu luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir, alangkah damainya andai kata toleransi sesama kita itu benar-benar dinomorsatukan. Sepertinya dunia ini damai banget. Yuk teman-teman, dimanapun yang mendengar Miracle TV, dari keyakinan apapun, kita saling menghormati. Menghormati baik dari segi agama, keyakinan, ataupun ras dan suku bangsa. Kemudian sekarang puji Tuhan, saya bergereja di satu gereja di dekat rumah saya. Saya sudah dipercaya menjadi ketua diakonia, dan hari Minggu ini saya disertakan sebagai singer. Puji Tuhan. Jadi hanya itu kesaksian saya, tidak panjang-panjang, hanya itu kesaksian saya. Saya kembali lagi oleh perkataan ayah saya, belajarlah kalau sudah besar. Jadi saya ingat lagi sebuah patah,
yang dimaksudkan dengan belajar adalah membaca dan mendengar. Jadi dengan mendengar, iman kita akan bisa bertumbuh. Seperti yang saya lakukan, suka mendengar. Salah satunya dari Ibu Mary, itu sahabat saya yang dari kecil ya. Sahabat saya yang dari kecil, dengan mendengar, maka bertumbuhlah iman. Jadi hanya itu sahabat Miracle yang dapat saya sampaikan dengan singkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan kemuliaan Amin. buat Bapa di sorga ya. Wow, luar Amin. biasa. Saya tadi pikir Ibu sudah menerima Tuhan Yesus sejak mungkin masih pemuda atau pemudi, waktu mungkin ya usia mungkin tidak setua yang Ibu katakan tadi, 60 Iya. tahun. Tetapi luar biasa ya, di usia 60 tahun, dan itu tahun Lebih Pak, 2000, lebih 60. lebih 60 ya, 60. tahun 2019. Iya, Ya, betul Bu ya. Dan Ibu terima 61 dan tahun, 61. 61 tahun. 2019 saya 61. Beruntung sekali ya Bu ya, Ibu Ya, bisa mengenal kasih Kristus dan Ibu memiliki damai, sukacita, dan jaminan kerajaan sorga. Memang Ibu, amin. pandemi kemarin COVID-19 2 tahun kita dirumahkan, itu benar-benar seizin Tuhan, karena di masa-masa itu terjadi banyak penuaian jiwa. Apakah lewat betul. online, apakah lewat media sosial, dan itu Tuhan izinkan terjadi sampai begitu banyak orang bertobat dan mengenal kasih Kristus. Salah satunya adalah Haleluya, haleluya. cucu Ibu. Cucu apa anak ya? Enggak. Tadi Anak Ibu. bontot. Wah, luar Ya. biasa ya, tiba-tiba memanggil Ibu ya, mau berdoa di gereja. Ini ada apa ini tiba-tiba mau berdoa di gereja? Ya, memang Betul, manusia kadang-kadang ya diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan. Ketika mengalami pergumulan yang begitu berat, tidak sanggup lagi sebagai seorang manusia, dan akhirnya harus berdoa kepada Tuhan yang bisa menjawab doanya. Akhirnya anak Ibu mencari Tuhan yang benar dan luar biasa, akhirnya menerima kebenaran itu. Ketambahan lagi 1 jiwa diselamatkan. Luar biasa. Amin. Cara Tuhan berkarya. Sebagai closing statement Ibu, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat Miracle pada malam hari ini sebelum kita tutup dengan doa? Silakan. Ya, untuk sahabat Miracle dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, saya hanya berpesan bahwa keyakinan itu adalah urusan pribadi hati masing-masing kita. Urusan pribadi masing-masing kita kepada Sang Pencipta. Jadi dari apabila ada yang berpindah keyakinan dari Muslim ke Kristen, ataupun dari Kristen ke Muslim, atau dari Muslim ke Buddha, ke Hindu, ataupun dari Hindu ke itu, biarkanlah jadi urusan pribadi masing-masing. Karena semua ajaran pasti baik, tapi bagi saya yang terbaik tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Iya, baik. Terima kasih Ibu Elisa. Amin Ibu. Karena saya Amin. sekarang sedang mengikuti sekolah misi. Puji Tuhan. Sekolah misi Terang Eklesia. Jadi kami nanti, ini saya sedang digodok ya di situ, digodok. Ya, puji Tuhan, setelah sekolah saya akan menjalankan misi saya. Kabarkanlah Injil sampai ke ujung bumi. Ya, puji Tuhan Ibu. Betul sekali. Saya setuju ya. Untuk mengisi hari tua saya, jadi saya kepingin hari tua saya tidak sia-sia. Dan biar Pak Franky tahu, saya menyesal banget. Oh, kenapa Bu? Masuk Kristen.
Menyesalnya, Salah apanya? kenapa sudah tua Kenapa sudah tua saya ya? baru ikut Kristus? Iya. Iya. Padahal kalau menurut saya itu dari kecil sebenarnya sudah digenggam Signal. ya, sudah Sudah ada digenggam signal. tangan saya sama Tuhan Yesus Iya. Kristus. Ya karena saya suka di atas pohon belimbing, suka nyanyi, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Ya, lagu Itu. Natal ya. Dan sepupu saya suka teriak-teriak di bawah. Nyanyi apa lu? Bethlehem, Bethlehem. Gitu. Jadi menurut pemikiran saya sendiri, mungkin saya dari kecil sudah dipegang erat ya tangan saya sama Tuhan Iya, Yesus Bu. Kristus. Tapi ketika dewasa, tanpa saya sadari saya melepaskan pegangan itu dan saya asik dengan kesibukan saya sendiri, dan saya sebenarnya bukanlah orang yang remaja yang baik waktu itu. Saya memang bukan agak sedikit ya, memang nakal ya. Lasa itu menurut cerita kata kalimat di Aceh itu, kalau anak yang nggak bisa diem itu, yang tukang keluyuran, yang tukang keluar malam, itu namanya lasa. Jadi saya lebih baik dikatakan mantan orang jahat, tapi berakhir dengan kebaikan, daripada dikatakan mantan orang baik. Kalau mantan orang baik pasti ujungnya jahat. Iya, betul Ibu. Ya. Saya setuju ya. Ya. Luar biasa, dan memang Ibu waktu Tuhan yang terindah. Meskipun sudah di usia 60-an atau 61 tahun Ibu mengenal kasih Kristus, tetapi ada maksud dan tujuan. Dan puji Tuhan, ada satu jiwa yang diselamatkan adalah anak Ibu. Dan Ibu sekarang juga sedang sekolah misi, pasti ada karya Tuhan yang menanti Ibu, yang akan Ibu pakai, yang akan Ibu memberkati banyak orang, sehingga lebih banyak jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan. Iya, yang penting Ibu masih memiliki semangat. Saya melihat semangat Ibu masih tetap muda ya. Dari rambut Ibu, cara Ibu berpakaian ya luar biasa. Kacamatanya juga ya. Memang masih ketika saya masih Muslim, memang penampilan saya memang agak-agak nyeleneh gini, Pak. Tetapi teman-teman banyak yang bilang, jangan lihat dari stylenya. Kok bahasa Inggrisnya apa itu ya? Don't judge from the cover. Don't judge the book from the cover. Iya, gitu. Jadi gitu. Karena saya sampai sekarang pun masih suka pakai anting sebelah, rambut warna-warnain gitu. Gak apa-apa sih, kalau menurut saya sih itu biasa-biasa saja ya. Karena namanya juga wanita, dia ingin mempercantik diri dengan rambutnya, dengan dandanannya, dengan apa yang dia punya. Asalkan itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagi saya sih biasa-biasa saja Ibu ya. Dan itu menurut saya itu bagian dari sukacita yang Ibu miliki saat ini. Betul ya? Bagian dari sukacita yang Ibu miliki saat ini. Ibu. Jadi saya suka sampaikan Pak, ini tambahan sedikit kepada teman-teman saya suka bertanya, Bu, Ibu udah segini tua kok masih kuat jalan kaki. Saya di Bali kan kerja saya hampir tiap hari itu minimal itu sehari saya 5 km saya jogging jalan kaki. Ya. Biar tua tapi tetap modis sampai sekarang. Sampai sekarang masih sanggup 5 km jalan kaki. Itu tips yang pertama, saya bilang rajin olahraga, yang ringan-ringan aja, yang nggak perlu ke gym, ke aerobik yang mengeluarkan dana, cukup berjalan kaki. Kemudian yang kedua saya bilang, hati yang gembira adalah obat. Ya, setuju. Hati yang gembira adalah obat. Itu. Jadi ya hal-hal kecil begitu Pak yang suka saya share, suka bagi saya ketika teman-teman bertanya. Mungkin mudah-mudahan ini sahabat miracle yang seusia dengan saya juga mendengar kesaksian saya. Tidak perlu minum segala macam obat-obatan yang sekarang beredar di pasaran, yang
inilah itulah, mengandung ini mengandung itu, nggak perlu, cukup terapi air putih hangat Ya, kapan saja ya, Bapak, Ibu, dan saudara haus. Itu satu. Dan jangan lupa sambil minum, Tuhan Yesus, sembuhkan aku dari segala macam penyakit. Pasti. haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Ibu Elisa, ya, itu rupanya aja. ada tamu Ya. yang hadir pada malam hari ini, Pak Sulaiman dari Amerika. Kita sapa beliau dulu ya. Oh, Shalom, selamat malam Oh, Pak iya. Sulaiman. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Memang dari tadi saya menunggu ini siapa yang mau masuk ini. Puji Tuhan ya. iya, iya. Luar Silakan, biasa. Shalom. Bapak Selamat Sulaiman. malam Pak. Shalom Pak Frankie. Shalom Pak, selamat pagi di malam. sana. Shalom. Selamat malam Ibu Elisa. Ya, Tuhan Yesus berkati Iya. Bu. Kedengaran suaranya Bu? Kedengaran Pak. Selamat Oke, malam. iya. Selamat malam ya di Terima- sini ya. Selamat malam Bapak Sulaiman. Iya. Pak Frankie terima kasih ya. Memang udah ditutup Iya. ini, tapi kesaksiannya singkat. Saya cuma mau mengatakan kepada Ibu, Oma Elisa Siregar. Iya, Welcome to iya. the club. Welcome to the club ya. Tadi ada pernyataan, sangat menyesal di usia senja ini Ibu baru mengenal Tuhan Yesus. Nggak apa-apa Bu, waktu Tuhan Benar, itu Pak. yang terbaik. Waktu Tuhan yang Misal, terbaik. kenapa nggak dari dulu gitu? Oh Iya. Tuhan. Iya, tetapi nikmati berkat Tuhan di hari tua itu sangat luar biasa ya kan? Sangat luar Iya. biasa. Berkat Tuhan melimpah buat Oma Amin. Elisa ini di hari Iya, tua. amin, Ya kan? amin Bapak Sulaiman, amin. Semoga Bapak juga Tadi- sehat-sehat di sana, penuh sukacita. Iya. Puji Tuhan Bu, luar biasa. Tadi Ibu Elisa itu mengatakan bahwa ayah itu mengajarkan untuk terus menggali ya, membaca, atau memang ayah tadi kutu buku ya Bu ya, sampai Iya, Alkitab pun dibaca ya, dibaca ayah saya gitu tuh ya. Muslim enggak fanatik banget, Ya, tapi dia yang saya tahu dia kutu buku. Jadi uangnya itu kalau ada habis uang untuk buku. habis untuk beli buku. Wow. Ya luar Iya. biasa, jarang didapatkan untuk orang-orang yang mungkin di zaman sekarang yang hobi membaca buku itu sangat jarang Iya, sekali terlihat. betul. Wah, luar Jadi biasa ya. iya Pak, waktu itu ayah saya itu kepingin saya ini jadi kutu buku juga, cuman saya nggak terlalu suka membaca. Itu masih Iya. kecil, saya masih SMP itu saya sudah disodori sebuah novel karangan Rusia itu ya, penulis Rusia, Dr. Zivago itu kalau Bapak tahu. Masih sekecil itu saya sudah disodorin itu, suruh baca itu. Dan saya baca. Oke, iya. Tapi yang salut ya, dia membaca Alkitab. Iya. Kebenaran firman Tuhan ya Bu ya. Dan Ibu saat ini baru mengerti waktu Ibu usia berapa tadi, 6 tahun itu ya. Ketika Ibu bertanya kepada ayahnya, wah. Jadi sekarang ini Ibu baru mengerti ya kan, mengapa kita harus Iya. membaca Alkitab, firman Tuhan. Ya. Tadi ada Iya, yang Pak. dari komen live chat itu dikatakan di Roma 10 ayat 17 itu, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran Iya, akan iya. firman Kristus. Wah, luar biasa. Setelah Ibu Iya. membaca firman Tuhan, timbul iman. Karena pembacaan betul, Pak. firman Kristus itu. Iya. Wah, luar biasa, Bu. Ya. Ya. Itu juga teman saya Pak, teman akrab saya, sahabat saya yang memaksa. Baca El, itu setiap pagi WhatsApp-nya tuh kalau saya bangun tidur, wah, firman. Baca ya El, baca gitu. Ya, ini Ibu, ini Pak Frankie Ah. tampilkan nih di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Luar Amin. biasa, Bu. Ya. Jadi Ya. apa yang kita baca di firman Tuhan itu firman Tuhan itu Kristus sendiri. Ya kan? Dan dia Betul, mampu Pak. mengerjakan setiap hati orang untuk bertobat. Jadi bukan Ya. apa istilahnya pendeta atau teman ibu atau siapapun yang membuat ibu percaya kepada Kristus, tetapi firman Tuhan itu sendiri, Tuhan yang mengerjakannya, gitu kan? Tuhan yang berkarya dalam hidup setiap orang yang Iya. mau mencari Tuhan.
Karena di Yesaya apa itu 55 ayat 6. Pak Franky mungkin bisa ditampilkan lagi Yesaya 55 ayat 6. Baik. Yesaya 55 ayat 6. Saya buka dulu ya. Iya, sudah di layar, Pak. Iya, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Wah, Amin. ini luar biasa, Bu, powerful. Jadi Iya. setiap orang yang rindu untuk Haleluya. mencari Tuhan, maka Tuhan akan datang dan menemuinya. Gitu loh. Ya, luar Amin. biasa Alkitab kita Puji ini. Tuhan. Puji Tuhan, Bu ya. Haleluya. Wah, Haleluya. iya, kita orang bilang saya nggak ada lawan gitu loh. Firman Tuhan itu saya nggak ada lawan. Iya. Amin. Luar biasa. Oke, tadi ya Bu ya kesaksian Ibu, terus anak Ibu itu tiba-tiba apa ya, minta dibaptis ya? Iya. Mungkin nanti. Memang tadinya dia tinggal di Bali, sekolah, kuliah sambil bekerja. Dan waktu itu dia memang sama seperti saya kayak sedang mencari apa tuh, kayak jiwa yang kosong itu kok nggak ada isinya gitu. Itu ya. Jadi dia bilang sama saya, "Mama, aku belajar Hindu ya," katanya. "Terserah," saya bilang. Karena ingat saya kata-kata ayah saya, belajarlah. Jadi mungkin pesan dari kata-kata ayah saya itu belajar ya, pelajari semua. Dengan belajar kita akan dapat ilmu A, ilmu B, ilmu C, dan segala macam. Dan ketika itu anak saya, aku udah jadi Hindu Mama, terserah, saya bilang begitu. Terserah, waktu itu saya masih Muslim ya. Dan saya karena dia bekerja di luar negeri setahun sekali pulang, jadi saya nggak begitu peduli ya tentang perjalanan rohani dia. Itu waktu bencana COVID datang melanda kita, dia terpaksa dipulangkan, dia kecewa di situ. Entah kenapa tiba-tiba suatu malam dia menangis, peluk saya, masuk ke kamar saya dalam hati saya, apa dia sakit? Ada apa? Saya bilang, kenapa kamu? Ada nyakitin kamu? Saya bilang gitu, karena dia masih genggam HP gitu kan. Mama, ada gereja yang dibuka? Enggak. Saya kaget. Untuk apa kamu tanya gereja? Gitu. Aku mau berdoa di sana. Oh, Tuhan. Itu mukjizat terbesar dalam hidup saya. Mukjizat terbesar dalam hidup saya. Ya gitu. Jadi ya itulah, malam itu saya langsung telepon pendeta saya datang, dia didoakan, 3 hari kemudian dia siap dibaptis. Jadi kami berdua ini, kan anak saya yang 2 ini kan masih Muslim ya. Tapi puji Tuhan di dalam keluarga besar kami toleransi beragama itu keren. Di saat Natal udah berapa 3 tahunan ya saya udah terima Tuhan Yesus. Di saat Natal kami bikin Natalan. Di saat Idul Fitri kami bikin Idul Fitri. Gitu. Luar biasa, iya. Mudah-mudahan kedua anak saya juga bisa seperti kami dan anakmu terima Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bu. Tidak ada yang mustahil ya Bu ya. Karena ada satu orang bertobat maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Ya, saya percaya dengan hal itu. Haleluya, ya. Puji Tuhan. Dan juga satu toleransi ya di Indonesia ini memang kita akhir-akhir ini agak kedengarannya agak malah menurun ya toleransi ya. Sebenarnya yang tadi Ibu katakan itu apa tadi, hubungan ke atas atau sesama itu? Oh, ini Pak. Jadi di dalam Islam itu ada perkataan hablum minallah. Hablum minallah itu ya hubungan kita kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Itu urusan pribadi masing-masing. Ya, itu hablum minallah. Dan hablum minanas. Jadi seperti salib ya. Hablum minallah. Iya itu dia. Kalau saya mau katakan itu seperti salib. Iya itu dia. Ya. Jadi hablum minanas itu
hubungan kita kepada sesama manusia. Amin. Ungkapan itu sebenarnya luar biasa hebat, Ya. tapi kenyataan Iya. kadang-kadang ya mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. lawatan setiap dalam doa saya, datanglah wahai Roh Kudus ke bumi kami, ke alam semesta kami, agar semua berhati damai. Itu doa-doa yang begitu sebenarnya setiap kita yang sudah percaya itu harus kita ucapkan, harus kita ikrarkan di setiap doa kita. Oke, iya. Pasti. Amin, Bu. Amin. Ya, itu Ya. seperti doa Bapa kami ya kan. Datanglah kerajaanmu di surga seperti ya kan, di bumi seperti Ya. dia dalam surga. Itu luar biasa. Amin. Ya, makanya saya berharap supaya Indonesia itu penuh toleransi dan Amin. jadi kita sebagai umat Tuhan, umat yang beragama, kita yang diakui oleh negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 29 kalau saya nggak salah, itu kebebasan beragama di Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Jadi seperti yang Ibu sampaikan dan Ibu berharap supaya toleransi itu juga ada di Indonesia ya. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja dari saya, Bu, waktu sangat terbatas. Sekali lagi welcome to the club. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus, Bu. Amin. Ya, Amin. Puji Tuhan. Semangat. Terima kasih, Pak Franky. Sama-sama juga Pak Sulaiman. Tuhan Yesus memberkati kasih, Bapak dan keluarga luar biasa. Puji Tuhan, kisah yang luar biasa dan selalu menjadi berkat buat kita ketika kesaksian-kesaksian petobat baru dimunculkan, ditampilkan di sosial media. Itu akan menjadi berkat besar buat iman kita supaya kita terus bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan dan akhirnya kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mencontoh Ibu Elisa Siregar. Dia berdoa bertalu-talu buat keluarga besarnya supaya mengalami Yesus, supaya mengalami pertobatan, supaya mengalami kasih Tuhan. Dan akhirnya ada dari anaknya yang bertobat dan lahir baru. Dan saya percaya, Bapak Ibu, kalau berdoa, pasti didengarkan Tuhan. Karena doa kita adalah doa untuk pertobatan jiwa-jiwa. Karena Tuhan sangat rindu setiap jiwa diselamatkan. Rindu setiap jiwa bertobat, rindu setiap jiwa mengalami kasih Tuhan. Tetaplah setia dan teruslah percaya. Tuhan beserta kita dan mengasihi kita sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.